Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan layanan klasikal dengan metode daring. Ya, saya ucapkan selamat kepada anak-anak dan juga kepada Bapak Ibu mungkin yang ikut bergabung. Saya juga kurang bisa membedakan ini. Ya, yang Bapak Ibu atau yang mungkin anak-anak yang mana. Ya, yang penting ini saya ucapkan selamat, kita bisa mengikuti layanan bimbingan klasikal dengan metode daring yang diselenggarakan oleh MGBK Kota Semarang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Jadi nanti ini kita temanya itu tentang healthy lifestyle di tengah pandemi COVID-19. Jadi ini kita saat ini masih menghadapi pandemi yang mungkin kita sangat cemas, yaitu tentang pandemi COVID-19 yang penyebabnya adalah virus corona. Jadi dengan materi ini harapannya nanti kita bisa semua mengantisipasi adanya penularan COVID-19 sehingga kita terhindar dari COVID-19. Ya, ini saya perkenalkan dulu. Ini ada kita berperan di sini ada 3 orang yaitu narasumber yaitu nanti Bu Farah, terus moderatornya nanti Bu Mia dan hostnya saya sendiri yaitu Putri Suwarni. Nah, ini dari peserta yang sudah masuk itu sudah partisipannya sudah 100. Jadi saya minta maaf jika ada yang mungkin teman kalian yang belum bisa masuk karena kuota dari kegiatan ini adalah 100 peserta. Ya, oke. Karena ini waktunya juga terbatas hanya 1 jam, jadi ini pesertanya sudah 100 orang, sehingga ini langsung saja ini kegiatan saya serahkan ke moderator. Ya, untuk saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Triswarni selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu yang kemungkinan ikut bergabung pada layanan dari serta para siswa siswi SMP Kota yang berbahagia. Alhamdulillah alami pada hari ini Senin 27 April 2020 akan dilaksanakan layanan BKS daring dan materi healthy lifestyle di tengah pandemi COVID-19. Ini adalah materi yang sangat umumnya tadi sudah diperkenalkan oleh bahwa kalau lagi Anda yang Fatmawati dari SMP selaku moderator, Ibu Tuarni dari SMP 11 selaku host, dan Ibu Fatin Farah Abdillah dari SMP sebagai narasumber yang dikatakan materi healthy lifestyle di tengah pandemi COVID-19. Adapun susunan acara yang akan kita lalui adalah pertama pembukaan, kemudian penyajian materi, selanjutnya sesi tanya jawab dan diskusi, kemudian kesimpulan. Bacaan bersama. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya langsung saja penyajian materi healthy lifestyle di tengah pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Ibu Farah dengan waktu kurang lebih 5 menit. Nah, jadi nanti direncanakan akan terbagi menjadi 2 bagian materi. Yang pertama tentang menjaga kesehatan tubuh dan yang kedua tentang menjaga kesehatan mental. Baik, langsung saja kepada Ibu Farah dipersilahkan. Halo, Farah. Saya Bu. Halo. Ya. Sudah masuk suaranya? Ya, sudah. Selamat pagi anak-anak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di pagi hari yang berbahagia ini anak-anak dalam keadaan yang sehat dan selamat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pagi ini saya akan menyampaikan materi tentang healthy lifestyle yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari untuk membantu kita menghindari terkena paparan virus corona. Nah, saya siapkan dulu materinya. Sudah muncul lagi materinya? Ya, sudah. Ya, baik. Sebelumnya, kenapa saya memilih tema ini? Karena banyak cara untuk membentengi diri kita untuk tidak terkena virus corona. Salah satunya adalah dengan pola hidup yang sehat, gaya hidup yang sehat. Dengan gaya hidup yang sehat, banyak sekali manfaat yang kita dapatkan, tidak hanya terhindar dari virus corona, tetapi mental kita juga sehat, lalu tubuh kita juga sehat. Nah, apa sih healthy lifestyle itu? Hidup sehat itu berarti terbebas dari segala bentuk penyakit, tetapi sesungguhnya hidup sehat itu tidak hanya fisiknya saja yang sehat, tetapi juga jiwanya. Jadi ketika orang itu punya gaya hidup yang sehat, maka biasanya orang itu akan mempunyai fisik yang sehat, juga jiwa yang sehat. Jiwa itu maksudnya mentalnya itu juga sehat. Gitu. Lalu, apa saja manfaat pola hidup sehat? Nah, di sini saya menyebutkan 4 manfaat. Yang sebetulnya manfaatnya itu tidak hanya 4, tapi ini saya menyebutkan secara garis besar. Jadi yang pertama, badan akan segar dan bugar. Ketika badan yang segar dan bugar itu didapatkan dari olahraga teratur, konsumsi makan yang sehat, dan tidur yang cukup. Lalu yang kedua, kualitas hidup meningkat. Ketika badan kita segar dan bugar, maka kualitas hidup kita meningkat. Maksudnya kualitas hidup meningkat itu gimana sih, Bu? Jadi dalam melakukan kegiatan sehari-hari, kita bisa melakukan kegiatan tersebut dengan maksimal, tidak dengan malas-malasan, tidak dengan badan yang rasanya tidak enak, seperti itu. Lalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Ketika badan kita segar dan bugar, badan dan jiwa kita sehat, maka imunitas di tubuh kita tentunya juga meningkat, sehingga tubuh akan lebih stabil dalam melawan virus atau bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Lalu yang keempat, tidak mudah lelah karena metabolisme yang lancar. Olahraga yang teratur, asupan yang bergizi, memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral, serta istirahat yang cukup akan membantu metabolisme kita bekerja secara optimal. Mungkin yang belum di-mute bisa di-mute dulu ya, supaya suaranya jernih. Baik. Metabolisme yang lancar ini didapatkan dari mana? Dari olahraga yang teratur, asupan gizi, vitamin dan mineral, serta istirahat yang cukup. Ketika kita berolahraga, maka metabolisme tubuh kita juga bekerja lebih cepat, karena tubuh itu kan juga melakukan pembakaran ketika olahraga. Selanjutnya, menerapkan pola hidup sehat itu terdapat banyak konsumsi makanan sehat dan bergizi. Konsumsi makanan sehat diantaranya memperbanyak sayuran hijau, buah-buahan, dan menghindari makanan cepat saji. Cukupi kebutuhan air minum untuk tubuh kalian, yang rata-rata manusia membutuhkan 8 gelas air mineral perharinya. Hindari terlalu banyak makanan manis dan deep fried, serta daging berlemak. Nah, kenapa sih kok kok kita itu harus lebih banyak makanan sayuran hijau, buah-buahan daripada makanan-makanan yang lainnya? Nah, karena makanan-makanan seperti sayuran itu punya banyak serat dan vitamin alami yang dibutuhkan oleh tubuh.
Sedangkan terlalu banyak makan karbohidrat seperti roti, seperti junk food yang lain itu tidak memenuhi kebutuhan serat dan vitamin kita. Bahkan di sini saya berikan gambar bahwa yang tidak baik dikonsumsi adalah, contohnya adalah itu ya, junk food. Junk food itu seperti ayam goreng cepat saji, burger, french fries, lalu coke, lalu permen, bahkan es krim, lalu kopi yang terlalu banyak gula. Apalagi sekarang anak-anak sering sekali jajan makanan, jajan lagi trennya nih, jajan milk tea yang ada bobanya seperti itu, yang tentunya sangat banyak mengandung gula. Lalu apa sih Bu makanan deep fry itu? Makanan deep fry adalah makanan yang digoreng terlalu lama. Jadi seperti yang sering kalian makan, gorengan itu digoreng terlalu lama sehingga dia memiliki kandungan minyak yang banyak. Sedangkan kita tidak bisa makan dengan komposisi minyak yang lebih banyak. Lalu daging yang berlemak. Jadi kenapa kok daging yang berlemak itu tidak baik dikonsumsi terlalu banyak? Karena di dalam tubuh nanti ketika diolah dia menjadi lemak jenuh, yang itu nanti bisa menambah, yang lemaknya nanti itu timbun di tubuh kalian, jadi nggak lama untuk diolahnya. Seperti itu. Lalu kenapa kok saya memasukkan gambar Coca-Cola di sini atau Coke? Karena dalam satu botol Coke ini gulanya itu ada di 1/4 botolnya, itu isinya gula. Kalian bisa bayangkan ketika kalian minum 1 botol Coke, maka kalian mengkonsumsi 1/4 gula dari botol tersebut. Maka itu sangat tidak baik. Apalagi ketika kita mengkonsumsi gula yang terlalu banyak, itu membuat kulit kalian menjadi lebih tua, karena itu mengikis kolagennya. Lalu ini ada saran komposisi porsi yang tepat untuk dikonsumsi. Saya pernah mengetahui ini, pertama kali saya mengetahui ini ketika saya bertemu dengan dokter gizi. Jadi dokter gizi itu memberikan piring yang sudah ada gambarnya dan ada replika sayurnya serta lauk-lauk yang lain. Nah, dalam satu piring yang kalian konsumsi dalam setiap harinya, yang proporsional itu mengandung 50% sayur, jadi 50% dari piring kalian itu berisi sayur. Nah, 25%-nya berisi protein, 25%-nya lagi berisi karbohidrat. Bisa kalian bayangkan ya, jadi dalam satu piring itu pasti lebih banyak sayurannya. Yang belum di-mute, bisa di-mute dulu. Mas Muhammad Nur Ilham. Baik, saya lanjutkan. Nah, sayuran ini banyak sekali manfaatnya, seperti misalnya sayuran yang berwarna cerah, seperti wortel. Kita makan buah jeruk, buah jambu itu mengandung banyak vitamin C. Nah, itu bisa diatur komposisinya. Lalu, Bu, kalau saya makannya bayam aja sama wortel boleh nggak? Boleh banget, karena bayam itu mengandung banyak zat besi yang membuat tubuh kita ini nanti tidak kekurangan sel darah merah, zat besi tersebut. Nah, protein ini banyak sekali sumbernya. Di sini saya memberi gambar bahwa protein itu ada ikan, ada ayam, susu, ada sosis. Jadi banyak sekali macam-macam dari protein. Nah, protein itu tidak hanya protein hewani saja, tapi ada juga protein nabati. Salah satu contohnya protein nabati itu tempe yang terbuat dari kacang-kacangan itu termasuk protein nabati. Lalu salah satu buah yang juga mengandung protein nabati adalah alpukat. Nah, buat anak-anak yang mungkin saya tuh alergi makan telur, saya tuh alergi makan ikan. Nah, itu bisa tuh
opsionalnya diganti proteinnya menjadi protein dari protein nabati. Lalu karbohidrat. Nah, karbohidrat ini makanan pokok orang Indonesia. Banyak orang Indonesia yang merasa bahwa kalau aku nggak makan nasi, maka aku belum makan. Nah, padahal hal-hal seperti ini sebetulnya tidak betul. Karena ketika kita sudah mengkonsumsi satu jenis karbohidrat, ya itu sudah tercukupi oleh tubuh kita. Nah, karbohidrat itu ada bermacam-macam. Yang pertama, di situ saya memberikan contoh, ada gandum. Gandum bisa diolah menjadi roti. Lalu ada jagung, ada ketela, ada nasi, ada roti. Nah, itu termasuk karbohidrat. Nah, karbohidrat yang baik itu yang seperti apa? Karbohidrat yang tidak banyak mengandung gula, yang lebih banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral. Contohnya apa sih, Bu? Contohnya gandum, contohnya lagi nasi merah, contohnya lagi jagung, itu mengandung karbohidrat yang baik karena mudah diolah oleh tubuh. Beda lagi dengan roti-roti yang terbuat dari tepung, yang bukan tepung gandum, maka itu seratnya lebih sedikit dan lebih susah diolah oleh tubuh. Kita lanjutkan. Nah, yang kedua adalah menerapkan olahraga teratur. Nah, olahraga teratur ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah melancarkan metabolisme tubuh. Yang kedua, meningkatkan imunitas. Yang ketiga, membakar kelebihan kalori yang kita dapatkan dari konsumsi makanan sehari-hari. Biasanya yang perempuan-perempuan ini ketika dia habis makan banyak, maka akan ada rasa bersalah nih. Aduh, aku kok kemarin makan banyak banget ya. Berarti aku hari ini harus olahraga nih, biar kalori yang masuk kemarin bisa keluar sebagian melalui keringat yang dihasilkan dari olahraga. Lalu menyehatkan jantung, menghindari penuaan dini, dan menghindari obesitas. Jadi yang tadi di awal saya jelaskan bahwa olahraga teratur itu melancarkan metabolisme tubuh itu sangat benar, karena yang namanya olahraga itu kan kita exercise mengolah tubuh kita supaya semuanya itu bekerja. Lalu meningkatkan imunitas tubuh. Ketika kita olahraga di luar rumah, terkena sinar matahari, tentunya nanti terkena sinar UVA dan UVB, yang nanti sinar itu bisa mengolah vitamin di dalam tubuh kita. Lalu menyehatkan jantung, karena jantung kita juga butuh exercise gitu. Maka ketika anak-anak lihat guru olahraga kalian mengatur ritme larinya, kadang disuruh lari, kadang disuruh jalan cepat, kadang disuruh jalan biasa aja. Nah, itu exercise buat jantung kalian. Lalu yang memperindah bentuk tubuh, tentunya ketika olahraga teratur, maka kita punya bentuk tubuh yang bagus juga, karena banyak exercise yang dilakukan. Seperti kalau kalian lihat di YouTube itu ada panduan olahraga di rumah. Misalnya mau memperkecil lengan, olahraganya gimana, mau memperkecil betis, olahraganya seperti apa, lalu meremajakan kulit. Orang-orang yang olahraga teratur, maka dia tidak punya banyak lapisan lemak di bawah kulitnya, maka kulitnya itu akan menjadi halus dan tipis, tapi tidak tipis begitu, karena lapisan lemak di bawah kulit itu sedikit dan menghindari penuaan dini, sehingga sedikit kerutan yang ada di tubuhnya. Lalu yang ketujuh, menghindari obesitas. Nah, selanjutnya adalah istirahat cukup. Nah, memenuhi waktu tidur yang cukup itu sangat penting, karena untuk kalian yang masih remaja, yang masih masa pertumbuhan, ketika tidur itu ketika tidur itu tubuh kita bisa bertambah tinggi, tubuh anak-anak yang masih remaja bisa bertambah tinggi. Lalu menjaga berat badan. Ketika kalian istirahat yang cukup, maka itu bisa menjaga berat badan. Kok bisa sih, Bu? Misalnya kalian tidak begadang, maka ketika setelah makan malam tidak akan makan lagi. Beda kalau kalian begadang, misalnya jam 7 sudah makan malam.
lalu begadang. Nanti ketika jam 12 pasti ada rasa lapar lagi dan akhirnya kalian makan. Setelah makan kalian tidur. Nah, itu membuat berat badan kalian cepat naik. Lalu yang ketiga, lebih produktif di siang hari. Kenapa saya bisa bilang istirahat yang cukup itu membuat kalian lebih produktif di siang hari? Karena ketika kalian istirahat cukup, di siang harinya kalian tidak akan mudah lelah, tidak akan mudah capek, tidak akan mudah ngantuk. Sehingga dalam melakukan kegiatan aktivitas dari pagi sampai siang atau sore itu tetap bisa ready, bisa stay fokus gitu. Lalu yang keempat, terhindar dari kecelakaan. Yang kelima, meningkatkan suasana hati. Nah, ini yang mungkin belum anak-anak sadari atau mungkin beberapa anak sudah menyadari bahwa ketika kalian kurang tidur di pagi harinya lebih mudah marah, lebih emosional, lebih sensitif begitu. Nah, itu salah satu akibat dari kurang tidur karena hormon yang harusnya keluar pada saat tidur itu tidak bisa keluar karena waktunya hormon keluar itu kurang panjang. Misalnya harusnya waktunya 8-10 jam nih. Kalian tidur cuma 5 jam. Maka itu membuat hormon yang harusnya sudah tidak terpakai keluar itu tidak jadi keluar. Akhirnya dipendam di dalam tubuh menjadi racun kemungkinan. Lalu memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketujuh, mempertajam ingatan. Nah, agar manfaat tidur di atas bisa kalian rasakan secara maksimal, maka kalian harus tahu nih, berapa jam sih remaja itu waktunya kebutuhan tidurnya. Nah, remaja dari 14 sampai 17 tahun butuh waktu tidur 8-10 jam per hari. Nah, 8-10 jam ini bisa bisa kalian atur sendiri. Apakah mulai jam 9 saya tidur atau mulai jam 8 saya tidur. Jadi di pagi harinya tuh tidak tidak ngantuk. Selanjutnya, dampak dari kurang istirahat yaitu memiliki resiko yang besar mengidap penyakit jantung, tekanan darah tinggi, ingatan menurun, dan suasana hati yang buruk. Nah, kenapa sih kok bisa mengidap penyakit jantung? Ketika kita kurang tidur, maka jantung kita bekerja ekstra lebih lama daripada biasanya. Ketika jantung kita mempunyai beban yang berat, maka itu bisa menyebabkan penyakit jantung. Salah satu indikasi kalian kurang tidur atau jantungnya itu terlalu berat, kalian bisa lihat bahwa ketika kalian ketika kalian sudah tidur, sudah bangun, terlihat bahwa jantungnya itu bekerja terlalu berat. Lalu tekanan darah tinggi, ingatan menurun. Nah, ini jangan sampai anak-anak remaja seusia SMP punya ingatan yang menurun. Lalu yang kedua adalah obesitas. Yang ketiga adalah mudah lelah di siang hari. Yang keempat adalah imunitas tubuh menurun. Yang kelima, kulit terlihat lebih tua daripada usia fisik. Yang keenam, usia otak akan menjadi lebih tua dari usia fisiknya. Misalnya, maksudnya gimana sih Bu, kok usia otaknya lebih tua? Misalnya gini, kamu umurnya 14 tahun, tapi karena kamu sering begadang buat main game gitu, apalagi sekarang school from home, besok paginya nggak ke sekolah. Banyak saya temui anak-anak yang akhirnya berani untuk begadang gitu, main game sampai jam 12 malam. Jika itu diteruskan terus-menerus, maka akan membuat otak kalian menjadi lebih tua umurnya daripada umur kalian gitu. Misalnya 14 tahun, maka otakmu tuh umurnya sekitar 21 tahun. Biasanya di penelitian itu menyebutkan menjadi 7 tahun lebih tua. Nah, tipsnya gimana sih Bu biar punya pola tidur yang baik? Nah, yang pertama, membuat jadwal tidur berdasarkan waktu tidur yang ideal. Jadi misalnya idealnya 8 jam nih, 8 jam itu saya mulai tidur jam 9, berarti nanti jam 5 pagi sudah bangun. Dan itu diterapkan secara konsisten setiap hari. Lalu olahraga secara rutin. Nah, kalau mau olahraga paling lambat 3 jam sebelum tidur, supaya badannya itu juga sudah sudah nggak, metabolismenya sudah tidak bekerja keras lagi gitu.
Lalu yang ketiga, ciptakan kondisi kamar yang nyaman, tenang, dengan suhu dan pencahayaan yang cukup. Nah, lebih baik tidur dengan keadaan lampu mati gitu, lampunya tidak menyala, karena ketika lampunya itu mati maka kulit kita itu akan memproduksi kolagennya lebih mudah daripada lampunya itu menyala. Nah, suhu ini juga berperan penting. Ketika suhunya terlalu panas, maka tidur kalian juga tidak akan nyenyak. Yang keempat adalah hindari makanan dan minuman saat sebelum tidur. Kenapa sih kok harus dihindarin, Bu? Karena gini, ketika kalian setelah makan dan minum, paling tidak bisa tidur itu setelah 2 jam setelah makan dan minum. Karena ketika kalian makan terus langsung tidur, maka proses pengolahan makanan di pencernaan kalian itu belum selesai, sehingga tubuh kalian juga tidurnya tidak akan nyenyak. Lalu ketika bangun mungkin saja bisa terjadi GERD, jadi tiba-tiba ulu hatinya panas dan muntah gitu. Karena itu makanannya belum tercerna dengan sempurna, tapi kamu sudah tidur. Lalu hindari konsumsi kafein supaya tidak menghalangi ngantuknya, itu rasa ngantuknya. Lalu yang keenam, matikan HP, gadget, dan elektronik lainnya dan tidak diletakkan di dekat tempat tidur, supaya ketika kalian sudah ngantuk, ya sudah tidur, tidak main HP lah. Selanjutnya, menciptakan lingkungan hidup yang sehat. Nah, menerapkan lingkungan hidup ini bisa diciptakan dari diri kita sendiri, dari hal-hal terkecil. Nah, ketika dalam pandemi COVID-19 ini, banyak sekali cara menciptakan lingkungan yang sehat untuk kita. Apa aja sih? Nih, saya menuliskan beberapa cara untuk menciptakan lingkungan yang sehat di sekitar kita. Yang saya beri warna merah itu wajib dilakukan karena di pandemi ini kita berhadapan dengan virus yang kita nggak tahu nih, nggak bisa lihat virus itu bentuknya seperti apa, virus ada di mana, maka harus menggunakan masker. Nah, kenapa sih kok nggak harus menggunakan masker? Berdasarkan penelitian, dalam 1 menit orang manusia itu bisa memegang wajahnya lebih dari 20 kali. Ketika kalian menggunakan masker, paling tidak hidung dan mulut kalian sudah melindungi ketika kalian megang bagian wajah. Nah, lalu physical distancing. Jadi harus berjarak dengan orang lain. Bukan berjarak secara sosial, tapi berjarak secara fisiknya saja. Ini banyak sekali bisa anak-anak baca. Untuk minum suplemen vitamin, ini bisa diganti dengan konsumsi buah-buahan. Karena di buah-buahan itu banyak vitaminnya. Kalau misalnya, Bu, aku mau kepengen kebutuhan vitamin C ku itu terpenuhi, mungkin bisa makan jeruk gitu. Makan jeruk, makan jambu, itu banyak vitamin C-nya. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah rutin membersihkan handphone dan benda-benda yang sering dibawa berpergian keluar. Karena kita itu megang HP, kayak habis megang ini tiba-tiba megang HP, jadi tidak sadar bahwa HP ini menjadi sarang bakteri begitu. Nah, rutin untuk membersihkan HP ketika setelah keluar dari rumah. Nah, baik, materi untuk yang kesehatan fisik sudah selesai, Bu Mia. Nanti bisa dilanjutkan kesehatan mentalnya. Ya, baik. Terima kasih, Bu Farah. Materi yang sangat menarik sekali dan sangat update mengingat kondisi negara kita saat ini memang tengah dilanda pandemi COVID-19. Baik, anak-anak, ini ada kuis dari Bu Farah dan nanti yang bisa menjawab pertanyaan ini ada di voucher ini dari Bu Farah. Jadi lumayan untuk tambahan kuota karena sekarang memang pembelajaran daring, jadi sangat bermanfaat. Anak-anak semuanya tadi mengingat ya materi apa yang disampaikan oleh Bu Farah. Baik, sudah siap mendengarkan pertanyaan yang pertama? Nanti boleh ketika menjawab pertanyaan dengan mengacungkan tangan langsung atau bisa dengan klik raise hand. Dengan klik raise hand atau itu dua cara ya, mengacungkan tangan langsung atau dengan baik anak-anak bersiap-siap. Pertanyaannya adalah bagaimana
komposisi porsi makan yang baik dalam satu piring yang akan kita konsumsi. Jadi tadi Bu Farah sudah menyampaikan komposisi porsi makanan, berapa persen karbohidratnya itu ya. Oke, ada. Ya. Siapa? Silahkan. Ada di voucher ya dari Bu Farah. Yang mengacungkan tangan langsung. Angela. Ya. Angela Ramadhani. Komposisi yang tepat dikonsumsi Ya. 50% sayur, 25% protein, 25% karbohidrat. Oke. Gimana ini Bu Farah? Jawabannya. Ya, betul sekali jawabannya 50% sayur, 25% protein, dan 25% karbohidrat. Silahkan memberikan nomor HP, Iya. Selamat HP, Angela Ramadhani. nama, ya. Silakan. Boleh dibacakan langsung bisa. Ketik saja di chat. Atau di chat juga bisa. Angela Ya, ya. di chat juga bisa, nanti kami kirimkan. Oh iya. Di chat juga bisa ya. Oke, Angela Ramadhani hari ini mendapatkan voucher dari Bu Farah. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu tentang menjaga kesehatan mental. Ternyata Bu Farah, waktu kita dalam menyenangkan diri menit lagi karena nanti harus ada proses pendidikannya juga. Jadi mungkin Bu Farah bisa menyampaikan menjaga kesehatan mental ini cukup dalam waktu kurang lebih 10 menit ya Bu Farah ya. Oke. Ya, siap Bu. Silahkan Baik. Bu Farah. Ya, saya lanjutkan. Terima kasih Bu Mia. Selamat untuk Angelia Ramadhani. Lanjutkan, yang selanjutnya adalah menjaga kesehatan mental. Nah, menurut WHO, kesehatan mental merupakan kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu, yang di dalamnya terdapat kemampuan untuk mengelola stres, kemampuan untuk bekerja atau mengerjakan sesuatu dengan produktif, serta memiliki peran serta di komunitasnya. Nah, contohnya gimana sih Bu? Ya, contohnya gini, kalau mengelola stres itu ketika kamu menghadapi situasi yang berat, kamu bisa bisa mengolah kira-kira aku harus menghadapi ini dengan gimana, dengan cara seperti apa ya? Misalnya, aku punya 3 PR. PR-ku ini semuanya susah-susah. Gimana sih caranya biar aku bisa menyelesaikan tanpa aku harus merasa stres? Mungkin nanti bisa memutuskan bahwa aku akan kerjakan yang lebih susah dulu, atau aku akan kerjakan yang lebih gampang dulu, atau aku akan panggil guru lesku untuk membantu aku. Nah, itu salah satu kemampuan mengelola stres. Nah, mampu berkegiatan secara produktif itu bisa melakukan kegiatan kesehariannya tuh dengan maksimal. Kalau memiliki peran di komunitasnya, jadi misalnya yang masih sekolah, saya punya peran Bu di kelas saya jadi ketua kelas, atau saya jadi sekretaris, saya jadi bendahara, itu punya peran. Nah, gimana Bu sama yang nggak jadi ketua kelas, nggak jadi sekretaris, nggak jadi bendahara? Kalian punya peran masing-masing untuk memberikan sumbangan kebaikan di lingkungan sekitar kalian. Misalnya kamu jadi orang yang baik hati, banyak teman-temanmu yang terbantu sama kebaikan hatimu. Itu juga masuk peran serta di komunitas. Selanjutnya, kenapa sih menjaga kesehatan mental itu penting? Karena yang pertama, mental dapat memengaruhi kesehatan fisik seseorang. Kalau dulu kita bilang di dalam jiwa yang di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Nah, kalau yang sekarang lebih ke di dalam jiwa yang sehat, maka badannya akan juga sehat. Karena semakin tahun banyak orang-orang yang mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya, termasuk stres itu juga gangguan kesehatan mental. Nah, selanjutnya, seseorang yang memiliki masalah kesehatan mental cenderung akan mengganggu orang lain. Karena ketika dia punya masalah kesehatan mental, dia akan cenderung mencari perhatian ke orang lain. Selanjutnya, masalah kesehatan mental tidak hanya memberikan dampak buruk bagi penderitanya, tapi juga untuk negara. Mungkin anak-anak pernah tahu kalau dulu
Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, punya tagline revolusi mental. Nah, kenapa sih kok Pak Jokowi ini punya tagline revolusi mental? Karena Pak Jokowi ini peduli bahwa jika Indonesia ingin lebih maju, maka harus memperbaiki sumber daya manusianya dulu. Nah, sumber daya manusia ini bisa semakin baik kualitasnya ketika manusia-manusia di Indonesia punya kesehatan mental dalam tingkat yang baik. Ketika kesehatan mentalnya buruk, maka SDM di Indonesia, sumber daya manusia di Indonesia juga menurun. Gitu. Jadi itu juga merugikan negara. Yang keempat, masalah kesehatan mental dapat memicu remaja untuk melakukan berbagai tindakan negatif. Contohnya, banyak sekali ditemui anak-anak remaja yang ketika dia punya masalah, dia tidak punya pelampiasan, dan dia tidak ada yang memperhatikan, dia mencoba cari perhatian ke orang lain dengan cara yang salah. Seperti contoh, beberapa kali saya temui ketika saya jalan-jalan begitu, ada beberapa anak SMP yang tangannya itu ada banyak bekas lukanya. Nah, itu salah satu tindakan negatif dari orang-orang yang memiliki masalah kesehatan mental. Lalu yang kelima, kesehatan mentalmu, jika kesehatan mentalmu baik, maka kamu dapat menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Ketika orang yang sehat mentalnya, maka dia akan percaya diri, dia akan yakin bahwa dia bisa melakukan segala tugasnya, segala perannya dengan baik. Misalnya kalian jadi anak sekolah, ya yakin bahwa bisa jadi salah satu siswa yang teladan seperti itu. Nah, ini saya beri sedikit tentang mental health issues. 50% dari gangguan kesehatan mental pada remaja muncul sebelum 14 tahun. Ini berdasarkan penelitian di seluruh dunia. Lalu penyebab penyakit mental adalah penyebab paling sering yang menyebabkan gangguan pada remaja secara global. Yang dari penyakit mental itu sendiri bisa memengaruhi perkembangan fisik kalian, bisa memengaruhi perkembangan sosial kalian, bisa memengaruhi mental kalian juga. Nah, kenapa sih Bapak bisa memengaruhi fisik, sosial, dan mental? Karena ketika kalian mengalami gangguan kesehatan mental, kalian cenderung akan kesulitan untuk berinteraksi dengan sosial kalian. Lalu akhirnya menyendiri. Ketika menyendiri gitu, ada orang yang ketika stres itu sukanya makan, ada yang ketika stres nggak suka makan, maka itu juga akan menghambat pertumbuhan kalian. Yang nggak suka makan semakin kurus, yang suka makan bisa terjadi obesitas, begitu. Nah, gimana sama perkembangan mentalnya, Bu? Di perkembangan mental kalian yang misalnya harusnya umur 14 tahun adalah mentalnya juga 14 tahun usianya, itu mentalnya menjadi 10 tahun. Jadi bertingkah laku seperti anak kecil. Nah, selanjutnya bunuh diri adalah penyebab kedua pada individu usia remaja hingga dewasa awal. Nah, yang ini secara global 800.000 orang meninggal karena kasus tersebut. Jadi ketika mereka punya masalah, pengelolaan stresnya tidak baik, mereka cenderung yaudah aku mau bunuh diri aja gitu. Mungkin kalian pernah menemukan teman-teman kalian yang seperti itu. Lalu yang terakhir adalah depresi. Nah, ini gangguan mental yang paling sering terjadi pada populasi manusia. Depresi itu beda dengan stres. Depresi itu terjadi setelah stresnya tidak bisa teratasi. Jadi jangan suka tiba-tiba menjudge temannya agak aneh tuh depresi, nggak boleh seperti itu. Nah, saya lanjutkan beberapa tipe kepribadian yang rentan mengalami gangguan kesehatan mental. Yang pertama ada penyendiri. Nah, orang-orang penyendiri ini sulit bergabung dengan orang lain. Jadi dia ketika bergabung dengan orang lain itu mengalami kecemasan. Selain itu juga kurang bisa mengungkapkan perasaannya. Jadi ketika sedih dia flat aja mukanya, atau ketika sedih ditanyain temennya kenapa, nggak apa-apa. Itu tipe-tipe orang yang penyendiri. Kenapa kok dia rentan sih mengalami gangguan kesehatan mental? Karena
ketika dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakan, dia mengalami kecemasan sendiri dan tidak bisa mengelola stresnya dengan baik. Akhirnya dia mengalami gangguan kesehatan mental, bisa dalam bentuk stres, bisa dalam bentuk trauma, seperti itu. Yang selanjutnya adalah perfeksionis. Nah, orang-orang yang perfeksionis ini merasa harus sempurna dalam melakukan apapun, dan biasanya menyalahkan dirinya sendiri saat gagal. Nah, biasanya orang-orang yang perfeksionis ini ketika tidak bisa menghadapi kegagalannya, dia akan depresi dan ada rasa ingin bunuh diri karena dia merasa ketika dia gagal, oh aku tuh nggak berguna begitu. Itu kalau orang perfeksionis. Nah, berarti perfeksionis itu salah ya Bu? Kalau saya perfeksionis, oh ya bukan perfeksionis itu salah, tapi yang harus dibetulkan adalah bagaimana cara mengelola manajemen masalahnya begitu. Lalu overthinking, ini orang yang mikirnya itu terlalu rumit gitu. Jadi dia memikirkan banyak hal dalam satu waktu dan rumit sekali pikirannya. Nah, ini dia sering mengalami stres karena pikirannya sendiri. Jadi sebetulnya di luar itu temannya nggak kenapa-napa, tapi dia merasa bahwa, kayaknya temanku itu ngomongin aku, kayaknya temanku itu lagi bisik-bisik tentang aku gitu. Atau ketika corona ini, dia sedikit-sedikit berpikir, aduh aku batuk nih, jangan-jangan aku corona. Aduh badanku panas nih, jangan-jangan aku corona. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah orang yang drama. Jadi cenderung bereaksi berlebihan saat menghadapi masalah. Jadi yang masalahnya sebetulnya masalah kecil aja, dia menghadapinya dengan respon yang luar biasa. Jadi dia juga karena dramanya itu dia juga merugikan orang lain, yang misalnya orang lain merasa biasa saja, kok dia lebay banget sih, seperti itu. Nah, karena drama itu tadi dia mengalami stres karena cemas yang berlebih. Jadi ada 4 ya tipe kepribadian yang rentan, yaitu penyendiri, perfeksionis, overthinking, dan drama. Selanjutnya, nah, pada saat puasa Ramadan seperti ini juga bisa menjadi ajang kita untuk memperbaiki kesehatan mental kita. Nah, di sini ketika puasa, ya. Waktu menyampaikan materi 3 menit lagi ya Bu ya. Iya. Ya. Silakan, masih ada waktu. Oke. Jadi puasa Ramadan itu ya, di dalam puasa kita dilarang untuk gibah tuh, biasanya cewek-cewek suka gibah. Kita dianjurkan untuk banyak sholat, banyak beribadah, lalu banyak membantu sesama, yang itu akan meningkatkan rasa bahagia kita di dalam kehidupan. Nah, lalu gimana sih caranya coping stres, mengelola stres pada kecemasan kita dalam menghadapi coronavirus ini? Nah, ini ada banyak ya, meluangkan waktu untuk diri sendiri, mengenali hal-hal yang mempengaruhi fisik dan mental kalian, menjaga kesehatan dan pola makan, berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan membangun relasi yang positif dengan teman-teman kalian. Jadi bisa tetap berkomunikasi walaupun tidak bertemu. Nah, ini membuat kalian juga tetap bahagia, seperti itu. Sudah Bu Mia? Sekian materi dari saya kembalikan ke Bu Mia. Ya, terima kasih Bu Farah. Materi yang sangat menarik sekali anak-anak. Baik. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dulu yang akan dibagi dalam 1 termin saja karena memang waktunya tinggal 12 menit lagi. Sampai dengan saya jam 9. Silakan ada anak-anak yang ingin mengajukan pertanyaan dulu, sama mengacungkan langsung atau klik raise hand. Silakan, ada. Eka. Ya, silakan. Eka Puspita L. Halo, Eka. Ya, perkenalkan nama saya Eka Puspita Riniati dari SMP 27 Semarang, kelas 7G. Saya ingin bertanya, bahan apakah yang cocok untuk masker yang kita gunakan saat berpergian? Ya. Baik. Jadi langsung dijawab saja, Bu Farah, silakan. Masker apa ya yang cocok kalau dipakai untuk bepergian? Silakan Bu Farah. Baik.
bahan masker apa yang cocok. Nah, bahan masker ini banyak sekali yang dijual di pasaran atau bisa kalian buat sendiri. Nah, bahan masker apa sih yang cocok? Seperti apa sih? Tentunya bahan yang bisa menahan air lebih sedikit untuk tembus air seperti itu. Seperti bahan spunbond. Kalau kalian tahu spunbond itu seperti apa, salah satu contohnya seperti kertas tisu, kain tisu yang biasanya buat tas, buat hadiah seperti itu bisa digunakan. Lalu, apakah kain katun juga bisa, Bu? Iya, kain katun juga bisa. Kain katun juga bisa, namun mungkin harus beberapa lapis, seperti banyak yang dijual itu kain katunnya ada 2 lapis dan di dalamnya bisa diisi tisu. Nah, lalu bagaimana sih kita tahu ini tuh maskernya bagus apa enggak? Bisa dicek dengan cara ketika kita pakai masker, lalu ditiup. Kita sediakan lilin, lalu ditiup. Ketika lilinnya juga mati, berarti kualitas maskernya itu buruk, seperti itu. Seperti yang video beredar di YouTube atau di WA itu ya Bu Farah ya. Berarti untuk Oke, betul sekali. Masker itu baik atau tidak dengan ketika kita memakai masker kemudian meniup lilin itu mati atau tidak. Baik, anak-anak, ini ada satu gift voucher lagi ya Bu Farah ya? Iya, ada satu lagi Bu. Ini ada satu gift voucher lagi. Ayo anak-anak diperhatikan. Ada kuis lagi satu. Pertanyaannya diperhatikan. Semoga anak-anak bisa menjawab, semuanya mendapatkan voucher dari Bu Farah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menjaga kesehatan mental kita di tengah pandemi COVID-19? ada yang dijawab? Mengacungkan tangan atau klik Eka. Itu anak Eka Puspita lagi. Ini ada Ananda. Oke. Untuk yang lain deh. Untuk yang lain. Oh iya, Ananda. Ya. Ananda, silakan Pikiran Ananda, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ananda Dwi Aulia Nikmah dari SMP 24 Semarang. Iya. Kalau menurut saya untuk menjaga mental di saat kondisi COVID ini, kita bisa berdiam diri di rumah apabila memang tidak ada kegiatan di luar, dengan memanfaatkan keadaan di rumah seperti bermain dengan keluarga, mengerjakan tugas, dan apabila bosan bisa bermain dengan keluarga atau menonton televisi atau yang lainnya, agar kita tidak terbebani dan merasa berat karena tidak bisa keluar-keluar. Seperti itu kalau menurut saya, Bu. Oke, bagus sekali jawabannya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan di dalam rumah ya untuk menghindari kebosanan dan untuk menghindari rasa stres karena lihat berita corona kok, di TV kok corona terus. Itu bisa memanfaatkan waktu yang efektif dengan keluarga gitu. Ya, baik. Selamat untuk tadi siapa namanya? Ananda Dwi Bu Farah. Ananda Dwi. Sepertinya Oh, tapi Ananda. videonya Ananda nggak di-on-kan ya? Ya, Bu, bentar, Bu. Oh iya. Nomornya teleponnya nanti bisa diketik di kolom chat ya. Iya. Bu Bu Farah, Farah, jawabannya benar ya? ya. Sudah betul Ibu. Oke, selamat untuk Ananda. Baiklah, jadi kesimpulannya dari materi yang telah disampaikan oleh Bu Farah yang sangat menarik sekali, sangat luar biasa. Terima kasih Bu Farah atas materi yang telah diberikan. Jadi Pada saat kondisi sekarang ini kita tengah berada dalam pandemi COVID-19, sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan kesehatan mental, untuk menjaga kesehatan tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat, yaitu karena banyak sekali manfaat yang didapat, antara lain badan bugar, kemudian kualitas hidup sehat, terhindar dari berbagai penyakit serta tidak lelah.
Begitu juga menjaga kesehatan mental sangat sekali tidak kalah pentingnya dengan menjaga kesehatan tubuh karena mental yang sehat akan mempengaruhi kesehatan fisik dan kesehatan sosial dari yang bersangkutan. Baik, anak-anak, diskusi sudah semua acara pada layar dan secara pada hari ini untuk kelas 10. Kemudian pada peserta presensi dan evaluasi sekaligus melalui yang sudah ada pada flyer atau tadi sudah ada di kolom. Ya, jadi setelah ini anak langsung bisa mengikuti presensi sekaligus evaluasi. Dan terima kasih kepada Ibu Farah generasi yang telah menyampaikan materi dan sangat bermanfaat. Terima kasih kepada para kelas di SMP Kota Semarang yang juga luar biasa. Kalian menjalankan ini juga dengan baik. Dan selamat untuk Angelia dan Ananda mendapatkan voucher. Ananda Dwi belum menulis. Ananda Dwi belum menulis nomor HP-nya, Bu. Bisa. Oh iya, Ananda. Halo Ananda. Halo Ananda. Jangan lupa menuliskan nomor HP-nya ya di kolom chat. Ya, mungkin masih sesi Farah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semua sesi telah berjalan dengan baik. Saya selaku moderator mohon maaf jika dalam membuat acara masih tetap banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan waktu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu Warni. Oke. Ya, terima kasih Bu Mia dan terima kasih Bu Farah yang memandu dan juga yang memberikan materi pada hari ini yang sangat menarik sekali ya, tadi tentang healthy lifestyle di tengah pandemi COVID. Oke anak-anak, ini sudah waktunya mau habis, kita diberi waktu 1 jam. Saya ucapkan selamat dulu, ini yang dapat voucher Angelia Rahmadani dan Ananda Putri dari SMP 24. Terus saya ucapkan terima kasih juga yang tadi sudah bertanya, yaitu Eka Puspita dari SMP 27. Saya ingatkan lagi, setelah ini silahkan mengisi daftar hadir yang di dalamnya juga ada evaluasi proses dan evaluasi hasil. Jadi silakan kalian isi sesuai dengan apa yang kamu dapatkan tadi selama proses layanan klasikal dengan metode daring ini. Oke anak-anak? Halo semuanya? Bisa di unmute semua? Halo, bisa di unmute semua? Halo anak-anak. Ada suaranya semua. Halo, keluarkan suaranya. Bu. Mana Bu? Unmute semua ya. Sudah bisa keluar suaranya? Halo. Minta link Halo. Ya sudah, ini untuk linknya saya di di chat kan sudah saya tuliskan ya, bisa dicatat di kertas atau enggak lihat di layarnya sudah ada. Ya, anak-anak. Halo, kita bareng-bareng ucapkan yel-yel yuk. Halo. Ya, kita ucapkan yel-yel bareng-bareng, keluarkan suaranya. Ya, ucapkan yel-yelnya gini. SMP kelas 7. Hebat, hebat, hebat. Gitu ya. Halo. Alah, malu-malu semuanya. Yuk, 1, 2, 3 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. SMP kelas 7. Hebat, hebat, hebat. Allah, suaranya baru 5. Ulangin lagi satu kali lagi. SMP kelas 7. Hebat, hebat, hebat. Hebat. Oke, untuk kegiatan layanan klasikal dari kali ini. Hebat.
kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati anak-anak semuanya ya. Ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya bareng-bareng. Yuk, dadah, dadah, yuk dadah. Keluarkan, ayo tunjukkan mukamu masing-masing, ayo. Sampai jumpa di lain Iya. Tunjukkan mukanya, ayo. Bersuara, biar keluar gambarnya ya. Sama-sama. Saya tunggu ya untuk daftar hadirnya ya. Nanti kelihatan semua yang sudah mengisi daftar hadir berapa orang. Tadi yang sudah ikut partisipasinya ada 100 orang. Oke ya, saya tunggu di situ ada daftar hadir 100 orang. Cuman tadi ada yang keluar masuk dan tadi ada yang keluar masuk yang mungkin sudah masuk keluar lagi. Nah, silahkan pokoknya mengisi daftar hadir dulu. Oke, selamat pagi. Keluar ya.